Drama perselingkuhan yang terjadi pada rumah tangga selebgram Agnes Jennifer dan David Clement kini semakin memanas. Bukan hanya karena mereka dikenal sebagai pasangan selebriti TikTok, tetapi juga karena kemunculan sosok wanita misterius yang diduga menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga mereka. Nama Kimi Kai tiba-tiba mencuat setelah Agnes Jennifer membongkar skandal ini di media sosial. Yang lebih mengejutkan, sebuah foto memperlihatkan seorang wanita berbaju pink yang diduga adalah Kimi. Warganet pun menjuluki sosok ini sebagai Gayung Lope Pink yang kini viral di jagat maya. Lantas, seperti apa? Tak sekedar membongkar, Agnes Jennifer tampak menyindir wanita yang diduga menjadi selingkuhan suaminya dengan sebutan Gayung Lope Pink itu. Seperti apa pula Agnes yang semakin geram ketika selingkuhan suaminya itu sengaja masuk ke lingkungan sekolah anak-anaknya hingga ikut dalam liburan keluarga. Dan Agnes pun juga menyinggung arti penting sebuah pernikahan. Dan bagaimana pula Yolo Ine yang tampak membela Agnes Jennifer ketika disalahkan oleh netizen atas terjadinya perselingkuhan ini. Selain itu, seperti apa sebenarnya hubungan Agnes Jennifer dengan suaminya sebelum perselingkuhan dengan Gayung Lope Pink terbongkar? Pasalnya, sebelum skandal ini pun mencuat, Agnes Jennifer bersama suami dan juga anak-anaknya masih terlihat begitu harmonis saat berlibur ke luar negeri. Dan bagaimana pula Agnes Jennifer menyikapi perselingkuhan suaminya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, dunia maya kembali dihebohkan dengan kisah perselingkuhan yang menyeret nama seleb TikTok Agnes Jennifer. Tak lagi bisa menahan kesabarannya, Agnes pun akhirnya memilih untuk membongkar masalah rumah tangganya ke ruang publik setelah foto sang suami David Clement yang diduga bersama selingkuhannya, yaitu Kimi Kai, beredar luas di media sosial. Tak sekedar membongkar, Agnes Jennifer juga menyindir wanita yang diduga menjadi selingkuhan suaminya dengan sebutan Gayung Lope Pink. Dengan hangat oleh warganet yang ramai-ramai menyebutnya di media sosial dan bahkan menghubungi Agnes secara langsung melalui WhatsApp untuk menanyakan kabar dirinya. Namun dengan santai dan penuh sarkasme, Agnes pun menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, tetap tenang sambil menikmati rambutan di tengah badai isu perselingkuhannya. Sindiran demi sindiran pun rupanya terus mengalir dari Agnes Jennifer. Dalam unggahan di media sosialnya yang tak lain merepost unggahan Kimi Kai, Agnes Jennifer tampak menyinggung bahwa suaminya menjemput anak mereka ke sekolah sambil pacaran, yang tentu saja membuat Agnes pun semakin geram. Tak hanya itu, ia pun juga mengklaim bahwa wanita yang disebutnya Gayung Lope Pink ini sengaja masuk ke lingkungan sekolah demi bisa mendekati suaminya. Bahkan lebih jauh lagi, Agnes pun menyebut bahwa selingkuhan suaminya tersebut sampai ikut dalam liburan keluarga mereka yang menurutnya sudah di luar batas kewajaran. Resolusi 2025. Suami kaya, pacar jauh lebih kaya. Tulis Kimi Kai. Ke sekolah jemput anak sembari pacaran sama selingkuhan. Menyala sekali Gayung Lope Pink resolusinya. Balas Agnes Jennifer. Suami kaya, pacar jauh lebih kaya. Tapi, kenapa ini liburan bayar sendiri? Nggak mau liburan lagi, bukan happy, malah mumet. Curhat Kimi tentang liburannya. Bukan hanya sekedar curhat di media sosial, Agnes kini memproteksi anak-anaknya lebih ketat karena ia pun mulai khawatir dengan keselamatan mereka. Baginya, sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu, bukan ajang mencari suami orang.
pada DM gua sampai ribuan penuh, sampai mata gua sakit bacanya. Terus juga WA gua, pada WA gua emang pada kenapa sih? Iya, gua kagak kenapa-napa, say. Udah Lorin jangan pada nanya-nanya gua lagi, capek gua, mata gua suntuk ngebacainnya. Gua mah lagi baca ini makan rambutan ini baru dari Puun, rambutan Ropiah. Enak banget. Ya. Mending mah, udah nggak usah ngurusin gue lagi santai. Mending lu juru dia mandi, ya. Oke, sedari dulu kita tahu kalau sekolah itu adalah tempat untuk belajar, untuk menimba ilmu, bukan tempat untuk para ani-ani gayung lope warna pink untuk menimba atau memangsa atau mencari atau menargetkan incarannya, ya, para laki-laki orang yang ada di sekolah tersebut. Apalagi posisinya si ani-ani gayung lope warna pink ini sampai ngekor ke holiday keluarga, which is menurut gue itu ekstrim banget. Jadi sampai di sini ya, gue mengetahui hal ini, gue itu merasa perlu untuk memprotek anak-anak gue, dan gue takut akan keselamatan anak-anak gue karena ya udah ada agak-agak nekat ya kan. Setelah blak-blakan membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, kini Agnes pun semakin lantang menyuarakan kemarahannya kepada sosok wanita yang ia sebut sebagai gayung lope pink tersebut. Dalam unggahan terbarunya, Agnes pun mewarning keras kepada wanita tersebut agar tahu diri dan tidak lagi datang ke sekolah tempat anak-anak mereka belajar. Tak hanya itu, Agnes pun juga memperingatkan para ibu-ibu di sekolah untuk lebih berhati-hati karena menurutnya gayung lope pink ini sengaja mengincar para suami kaya. Meski akhirnya memilih untuk membongkar aib rumah tangganya, Agnes pun mengaku sebenarnya merasa malu karena harus mengumbar hal yang seharusnya menjadi urusan pribadinya. Namun, kemarahannya pun semakin memuncak setelah ia melihat bukti rekaman suaminya berduaan dengan gayung lope pink yang menurutnya sangat keterlaluan. Ia pun menegaskan bahwa dalam situasi ini bukan hanya suaminya yang bersalah, tetapi juga selingkuhannya yang tanpa malu ikut bermain dalam hubungan yang sudah terikat dengan pernikahan. Tak hanya menyindir soal perselingkuhan, Agnes pun juga menyinggung arti penting sebuah pernikahan. Baginya, pernikahan adalah tentang komitmen. Jika seseorang tidak mampu berkomitmen, lebih baik tidak menikah sama sekali. Yang semakin mengejutkan, Agnes pun juga mengungkap bahwa ia sebenarnya memiliki kontak langsung dari gayung lope pink. Namun, ia pun juga mengklaim bahwa aura selingkuhan suaminya itu terlalu kelam dibandingkan dengan dirinya, yang merupakan istri sah dan dipenuhi curahan Roh Kudus. Warning juga kepada emak-emak yang ada di sekolah yang sama dengan saya, hati-hati. Ada ani-ani gayung lope warna pink mengincar suami kaya di sebelah sana, ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa gue itu speak out setelah akhirnya muncul foto-foto yang beredar di sosial media. Oke, jadi akhirnya mau gak mau ya. Dan apakah saya malu ngomong gini? Tentu aja malu. Ini adalah aib keluarga yang seharusnya tidak perlu diumbar. Iya benar, tapi karena kelakuan itu yang akhirnya tertangkap kamera, mau gak mau gue harus nyepil, ya kan? Karena semua kejadian perselingkuhan itu pasti ada semua belah pihak salahnya, ya gue pasti ada salah juga. Tapi paling gede salah mereka berdua, bener kan? Salah laki gue dan salah si ani-ani gayung pink lope, ya kan? Kalau misalnya kita udah menikah, tandanya kita itu udah harus punya komitmen dan juga punya janji untuk setia sama pasangan kita. Kalau misalnya lu tidak bisa itu kagak usah nikah. Emang lu kira lu doang yang ada godaan? Lu kira gue kagak ada yang ngegoda? Banyak kan juga gue, say. Bukan apa, sebenarnya gue tuh punya nomornya gayung lope, punya. Cuman susahnya itu, ngerti gak? Auranya itu terlalu kelem. Secara gue kan aura istri sah yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus, ya kan? Jadi itu gue kayak, aduh gak bisa. Tak
hanya Agnes Jennifer yang berani speak up, kini Yolo Ine pun ikut angkat bicara dan menyindir sosok Gayung Lopeping yang diduga sebagai selingkuhan suami Agnes. Dalam pernyataannya, Yolo Ine pun juga menyoroti keberanian selingkuhan tersebut yang dengan santainya menggandeng suami orang di depan umum. Tanpa ragu, Yolo Ine pun mempertanyakan siapa sebenarnya perempuan tersebut dan apakah ia sengaja ingin ketahuan. Menurutnya, kejadian ini pun terlihat seperti sesuatu yang disengaja agar bisa tertangkap kamera dan menjadi sorotan. Yolo Ine mengkritik keras sikap selingkuhan suami Agnes Jennifer. Baginya, jika memang ingin bermain api, setidaknya gunakan akal sehat. Apalagi Agnes Jennifer bukan orang sembarangan, namanya pun sudah dikenal luas oleh banyak orang dan tentu saja setiap gerak-geriknya mudah diperhatikan oleh publik. Yang membuat Yolo Ine semakin heran bagaimana sosok Gayung Lopeping ini bisa memamerkan kemesraan di tempat umum tanpa berusaha menyamarkan dirinya. Baginya, hal tersebut menunjukkan sikap yang terlalu berani atau bahkan tidak berpikir panjang mengenai konsekuensinya. Tapi penting juga buat kita tahu nih siapa sih nyonyanya gadun kita yang dilawan si galak, ya kan? Mata di mana-mana bos. Bentar deh, apa jangan-jangan dia sengaja biar difoto orang? Karena kalau secara akal sehatnya, dia tahu nih yang digandeng dia itu laki orang. Terus dikenal istrinya, dikenal banyak orang ya. Terus dia gandengan ya, tantang petenteng gitu kan. Tanpa berusaha untuk menyamarkan penampilannya, entah pakai topi, entah kacamata, entah pakai masker. Mbak, nggak semua orang tuh Agus ya mbak. Lu pikir satu mall itu isinya Agus semua? Selain itu, Yolo Ine pun juga dengan tegas tampak membela Agnes dari serangan netizen yang justru menyalahkannya atas perselingkuhan sang suami. Yolo Ine juga menilai cara Agnes menghadapi masalah ini pun justru sudahlah tepat. Daripada menangis meratapi nasib dan menjelek-jelekan suaminya, Agnes pun memilih untuk tetap kuat demi anak-anaknya. Salah satu caranya adalah dengan mengajak anak-anaknya menonton konser Maroon 5. Bukan untuk berpesta, tetapi sebagai bentuk healing dan menunjukkan bahwa ia pun tetap menjadi ibu yang kuat bagi mereka. Tak hanya itu, Yolo Ine pun juga menyindir mereka yang meremehkan cara Agnes menghadapi kesedihannya. Di mana menurutnya, setiap orang punya cara masing-masing dalam mengatasi luka hati. Dan nangis pun akan terasa lebih ringan jika dilakukan di dalam mobil Rolls Royce, tegas Yolo Ine. Gue setuju tapi sakit hati belum ada obatnya. Oh, ada kata siapa? Duit mbak, duit obatnya. Berarti mbaknya belum pernah ngerasain nih yang namanya bad mood, terus masalah, terus sakit hati itu beres ketika ada duit mbak. Serius, cobain dulu, beneran. Jadi kalau misalnya mbak bilang si Agnes itu lagi nonton Adam Levine sama anak-anaknya, terus mbak bilang sakit banget tuh padahal cuma pura-pura dikuat-kuatin. Ya terus si Agnes mesti gimana? Nonton konser gitu sama anaknya sambil nangis-nangis. Apa lu selenggi? Nggak bisa mbak. Duitnya terlalu banyak buat nangis. Intinya sakit hati, nangis, apa segala macam itu akan terasa lebih ringan ketika lu nangisnya di dalam Rolls Royce. Thank you. Lantas, seperti apa sebenarnya hubungan Agnes Jennifer dengan suaminya sebelum perselingkuhan dengan Gayung Lopeping akhirnya terbongkar? Pasalnya, sebelum skandal ini pun mencuat, Agnes Jennifer bersama suami dan anak-anaknya masih terlihat begitu harmonis saat mereka berlibur ke luar negeri. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa, siapa sangka
Kebersamaan manis Agnes Jennifer dan suaminya yang terlihat begitu harmonis di atas hamparan salju di liburan akhir tahun kemarin ternyata menyimpan luka yang begitu dalam. Sebelum skandal perselingkuhan sang suami dengan Gayu Lopeping terbongkar, pasangan ini pun masih tampak mesra dan penuh kebahagiaan saat berlibur bersama anak-anak mereka di Franz Josef Glacier, New Zealand. Dalam potret yang diunggah dalam media sosialnya, Agnes dan suaminya terlihat saling tersenyum berpose begitu kompak, seolah tidak ada celah dalam rumah tangga mereka. Tak ada tanda-tanda perpisahan, tak ada bayangan pengkhianatan. Namun siapa sangka, di balik kebersamaan yang terekam dalam dinginnya salju, ternyata ada sebuah kisah yang lebih dingin, sebuah pengkhianatan yang akhirnya kini terungkap. Ya, sebelum badai perselingkuhan mengguncang rumah tangganya, Agnes Jennifer masih menikmati kemewahan dan juga kebersamaan bersama suami dan anak-anaknya dalam liburan impian di New Zealand. Tak hanya mengabadikan momen indah di Franz Josef Glacier, Agnes juga memperlihatkan penginapan mewahnya di Lake Tekapo, sebuah surga tersembunyi dengan pemandangan yang begitu memanjakan mata. Melalui unggahannya, Agnes pun membagikan room tour eksklusif di villa 2 lantai yang ia tempati, memperlihatkan sudut demi sudut penginapannya, mulai dari kamar tidur yang begitu nyaman, living area yang elegan, dapur modern, hingga balkon dengan pemandangan danau yang begitu menakjubkan. Seolah ingin berbagi kebahagiaan, Agnes pun juga membagikan keseruannya saat berburu kuliner khas New Zealand. Bahkan, ia pun sampai rela antri panjang demi mencicipi hidangan favoritnya sebelum akhirnya menikmatinya bersama anak-anaknya. Akhirnya kita sampai di Lake Tekapo, kita ke villa kita. Villa deng, ini namanya kayak 2 bedroom suite, tapi dia 2 lantai gitu. Ini room yang pertama, ini the second room, main bedroom. Lihat view-nya dong. Oh my god, the view. Terus kita bisa keluar. Kita lihat, darling. Ngantri juga guys, karena nggak bisa mandiri. Jadi ini setelah nunggu 1 jam 15 menit sampai hampir 1,5 jam, akhirnya kita dapet. Cuman ya enak tapi nggak worth the wait lah. Lantas, seperti apakah Agnes Jennifer menyikapi perselingkuhan sang suami? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, di tengah badai isu perselingkuhan yang menyeret nama suaminya dan sosok yang dijuluki sebagai Gayung Lopeping, Agnes Jennifer memang sempat tiba-tiba menghilang dari media sosial. Keberadaannya yang mendadak off-posting membuat warganet pun bertanya-tanya kemana sosok Agnes. Namun, di tengah rasa penasaran publik, Agnes pun akhirnya muncul dan menjawab sendiri rasa ingin tahu netizen melalui sebuah unggahan di media sosialnya. Dengan santai, ia pun menyebutkan bahwa dirinya tidak pergi kemana-mana, hanya berdiam di kamar rumahnya, menikmati waktu untuk menenangkan hati dan pikirannya. Bahkan, Agnes pun juga mengungkap bahwa dirinya hanya sibuk menikmati roti lapis Surabaya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia pun tetap tenang di tengah prahara rumah tangganya. Tak hanya itu, dalam pernyataannya, Agnes pun juga meminta netizen untuk berhenti memintanya julid. Mengingat resolusi di tahun 2025 ini, ia pun bertekad untuk mengurangi komentar pedas dan lebih fokus pada kedamaian diri. Kenapa pada nyariin gue udah lama gak posting ya? Gue gak kemana-mana guys. Gue lagi di kamar aja, lagi makan. Banyak cuman kue enak. Jadi kita
nyantai di kamar sambil nonton, sambil bebenah pikiran, hati, perasaan semuanya. Mumpung masih suasana liburan ya, anggap aja liburan terus. Gue udah postpone kerjaan selama bulan Januari ini, jadi nanti gue kerja lagi Februari. Ya udah sih, biarin aja gue dulu berhenti ngejulit. Kenapa? Gue udah punya resolusi 2025 itu off julid, saya jangan ganggu gue dulu deh buat julid. Orang lagi anak-anak bilangnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.